kelompok 8 dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Perkenalkan, nama saya Sherly Della Permatasari, NPM 22042010 166. Perkenalkan, nama saya Sakti Batul Idharo, NPM 22042010 169. Perkenalkan, nama saya Safran Deputi dari NPM 2204201017. Perkenalkan, nama saya Yasin Nabil Amin Arifan dengan NPM 220420101179. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Rahim, NPM 220420101008. Halo guys, jadi sekarang kita lagi mengunjungi salah satu owner dari Kopi Setengah Serius, yaitu Bapak Arista yang selaku dosen kita. Yuk kepoin selengkapnya. Konfidensial kafe. Ya, konfidensial kafe. Kemarin kita sempat ke sana seberapa lama sih? Ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Teori Pengambilan Keputusan dari jurusan Administrasi Bisnis. Nah, kali ini kita akan mewawancarai owner dari Kopi Setengah Serius, ada Pak Arista dan juga Ibu Eka. Selamat siang Bu dan selamat siang Bapak. Ya. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan di usaha atau bisnis Bapak. Yang pertama ini, bagaimana motivasi Bapak akhirnya bisa mendirikan Kopi Setengah Serius ini? Mungkin dari Bapak atau Ibu di sini. Ya, nanti Eka namanya ya. Ya, jadi usaha saya pengalaman. Jadi memang basicnya saya itu suka berwirausaha, ya. Kenapa? Karena itu jiwa gitu ya, ada panggilan jiwa untuk berbisnis, coba berbisnis walaupun bisnisnya skalanya kecil ya, mungkin masih kecil, yang harapannya nanti bisa bertumbuh terus. Ya, terkait sama kopi ini, awal mulanya itu kita dari kuliah S1 sama seperti kalian gitu ya. Kita ada mata kuliah kewirausahaan, di mana mata kuliah kewirausahaan diminta untuk membuat bisnis per kelompok, sehingga kita singkatnya adalah kita membentuk suatu kelompok, kemudian bisnisnya awalnya bukan kopi dulu, tapi awalnya adalah sego kepel ya, yang pasti akan saya ceritakan di setiap saya mengampu pertama untuk mata kuliah kewirausahaan gitu ya, untuk sebagai inspirasi, maksudnya di pembelajaran sebisa mungkin juga ada pengalaman-pengalaman yang langsung mungkin bisa dipelajari, jadi nggak hanya teori-teori saja. Nah, dari sego kepel tersebut akhirnya kita berjalan 2 tahun. Setelah 2 tahun itu kita alihkan ke reseller, kita jual ke orang, itu usaha kita, karena memang dari kesibukan waktu itu tidak memungkinkan untuk membagi waktu. Singkat cerita, setelah vakum, akhirnya saya mendirikan usaha kopi ini berdasarkan ya, kita walaupun sudah tidak ada kegiatan untuk berbisnis bersama, tapi sering komunikasi. Dari sering komunikasi itu, sering kumpul, akhirnya ada salah satu dari owner yang sego kepel itu yang dulu itu sering main ke tempat saya, berdiskusi terkait bahwa dia sekarang lagi memiliki kesibukan hobi dengan kopi gitu ya. Dari cerita tersebut ya, saya diskusinya seberapa sering ngopi gitu, ternyata setiap hari. Terus dan juga kopinya untuk yang setiap hari itu dia memproses dari awal gitu, dengan mesin-mesin yang ada, yang benar-benar manual, yang ada kertasnya dan lain sebagainya itu, sampai pada akhirnya saya melihat kegemaran hobinya dan benar-benar passion dari teman saya itu, memulai untuk berdiskusi bagaimana kalau sekalian kita buat kopi gitu ya. Jadi minum kopi ya kopinya kita sendiri gitu, minimal kan kita sendiri yang kita minum, kita konsumsi setiap hari. Nah, kita diskusi, akhirnya kita sepakat kita mengambil
nama itu kopi setengah serius gitu ya. Kenapa setengah serius? Karena waktu itu konsepnya adalah kita tetap sama-sama kerja. Jadi setelah dari Sego Kepel kita kerja masing-masing ini ya. Saya kebetulan diterimanya di UPN, di Sistem Informasi gitu ya. Nah, teman saya desain UI UX di PT Meratus. Nah, setengah itu mengapa? Karena setengah kita kerja, setengah kita bisnis gitu ya. Tapi semuanya sama-sama kita jalankan dengan serius, gitu ya. Jadi itu filosofi dari nama setengah serius itu tadi, gitu ya, itu tadi. Nah, akhirnya sepakat lah, oke lah, namanya kita ambil itu, kemudian kita buatkan konsep gimana caranya kopi itu dulu ya, waktu tahun 2019-an itu belum seramai sekarang untuk penjualan kopi ya, yang kekinian itu. Tapi saya juga tes market ya, jadi kita kalau ada pesaing itu harapannya kita coba produknya ya, sebagai referensi kita. Kan kemarin juga saya kalau di setiap sebelum membuka bisnis itu coba cari bisnis yang sudah sukses dulu, yang sama dengan kategorinya sama ya. Kalau makanan ya, kalau bisa makanan, kalau bisa spesifik brownies ya kalian mereview brownies yang sudah sukses gitu ya, untuk bisa mencari peluangnya. Nah, kemarin tuh waktu yang saya kopi itu saya juga mencoba beberapa kopi gitu ya, dan kebanyakan kopi itu setelah es mencair itu rasa kopinya sudah nggak ada, jadi hilang, kurang kuat gitu ya. Sehingga kalau beli es kopi kadang-kadang kan nggak mungkin, kadang-kadang juga ada beberapa orang itu yang nggak langsung habis ya, nggak langsung sekali minum habis, sehingga nunggu ditaruh di meja atau dibuat seharian dan lain sebagainya. Ketika es itu habis mencair semuanya, itu rasa kopinya gitu. Nah, saya mengambil konsep diskusi dengan teman saya itu gimana caranya buat resep yang ketika es mencair itu kopinya tetap ada, jadi tetap rasanya tetap dijaga sampai tetes terakhir gitu ya, walaupun itu es kopi. Akhirnya di konsep itu dan selesailah resepnya, akhirnya kita coba tes dan alhamdulillah oke, ini udah resep yang sesuai gitu ya dengan itu. Akhirnya kita konsep terkait sama penjualannya, buat black box-nya, ya, tempat jualannya, kemudian desain-desainnya dan sebagainya. Nah, sebelum kita mulai itu diskusi kita aja nggak bisa kalau berdua aja gitu. Apalagi sudah sama-sama kerja, biasanya butuh satu orang lagi. Kalau juga sekali lagi seperti yang saya sampaikan di mata kuliah Purwasa ini, kalau saya itu CEO-nya atau owner-nya itu juga jangan terlalu sedikit atau jangan terlalu banyak gitu. Tapi harus ganjil 3. Jadi buat apa kalau voting dan lain sebagainya itu ketemu hasilnya. Nggak mungkin 2-2 kan, nggak mungkin gitu ya. Pasti ada 2 sama 1 kalau 3. Kalau 5 ya ada 3 sama 2 pasti. Biar ketemu untuk votingnya seperti itu. Nah, akhirnya kita diskusi harus butuh tambahan 1 orang, terutama terkait sama penjualan, yang bantu jualin, yang bantu marketing dan lain sebagainya. Nah, waktu di Sego Kepel itu penjualan kita bagus gitu dari segi marketingnya. Akhirnya kita coba komunikasi sama Eka ini juga dari Sego Kepel juga awalnya. Kak, gimana kalau gabung, kita mau buat usaha bisnis kopi dari nol, ini gimana. Akhirnya setuju, kita akhirnya itu fix untuk membuat kopi itu mulai dari black box-nya, mulai dari tempat jualannya, mulai dari konsep penjualannya dan sebagainya, sampai tema pada IG kita bagaimana. Jadi IG itu nggak asal upload sebetulnya, itu ada temanya, bikin temanya seperti apa sehingga kita bisa konsisten untuk tema-tema tersebut, untuk tema itu warnanya, itu terutama warna sama tema konsisten. Nah, setelah itu kita buka, tapi setelah kita buka 2 bulan, 3 bulan ternyata pandemi, tantangan baru lagi ya. Jadi memang dalam berbisnis itu jangan sampai kita berharap tidak ada permasalahan gitu ya. Jadi pasti ada permasalahan, setiap jam, setiap hari itu pasti akan ada permasalahan apa. Nah, itu bagaimana cara kita mengatasinya, jangan lari. Intinya kita harus bisa mengatasinya.
Nah dari kopi tersebut akhirnya pandemi kita sempat vakum karena memang nggak memungkinkan dari segi apapun, itu nggak memungkinkan ya. Kita sempat vakum hampir setahun, kemudian baru kita buka lagi itu September 2021. Iya, jadi kita melewati pandemi dulu, sekiranya sudah aman kita mulai start gitu ya. Start kita mulai dari penjualan hampers gitu ya. Jadi kita memanfaatkan pandemi ini ketika kita lihat juga perkembangan kopi-kopi sekarang ini masuk ke arah literan, tapi benar-benar literan. Kita diskusi konsep bagaimana literan ini bisa lebih menarik lagi. Iya, literan kayak gitu. Jadi kopi susu, coklat susu gitu ya, varian kita banyak waktu itu, sampai pada ada telepon ya kayak kopi telepon juga ada ya, jadi rasanya juga beragam gitu. Jadi kita ada variasinya, yang kopi susu sama coklat susunya waktu itu. Kalau untuk menu bestsellernya itu apa Pak? Kalau di menu bestsellernya kopi susu ori sama kopi susu hazelnut ya kak ya. Kalau coklat juga coklat susu ori sama coklat susu hazelnut. Yang paling besar 1 liter itu pasti itu. Nah sama ya, kalau kita jualan gitu, oh udah banyak jualan kopi terus kita nggak jual lagi juga salah. Jadi kita tetap bisa cari peluang-peluang. Akhirnya kita diskusi bagaimana literan itu agar bisa menarik. Akhirnya kita buat jadi hamper. Karena kita juga cari peluangnya, orang itu di dalam pandemi itu jarang bertemu karena ada larangan untuk bertemu secara langsung itu dan tapi silaturahmi itu ingin tetap terjalin. Caranya adalah pengiriman informasi. Nah intinya hampers itu bagaimana caranya kita 1 liter ini kita desain, kita buat seperti bungkus kado dan lain sebagainya untuk bersilaturahmi. Itu yang awal mula dari situ untuk kita teruskan di. Terus tidak lupa juga apapun produk kita itu wajib online. Instagramnya ya Pak? Ada Instagramnya, Instagram mulai dari awal. Yang kita yang baru waktu pandemi itu ada adalah e-commerce. Wajib ada di e-commerce. salah satu keputusan dari awal? Iya. Dari awal. Dari awal pandemi itu, waktu pandemi itu. Shifting sih, jadi kita ini berubah bisnis modelnya ya. Dari awalnya jualan produk yang udah ready untuk diminum, sekarang kita pindah ke jualan yang kan setengah dan dia setelah diminum kan, jadi kayak nggak langsung jadi minum tapi kayak diolah dulu. Jadi memang akhirnya berpindah gitu, yang awalnya kita di Shopee tuh itu kita pindah ke Shopee, Tokopedia, ada TikTok Shop gitu. Jadi tergantung produk yang akan dijual seperti apa, marketnya di mana. Mungkin bisa di-spill dong punya video Instagramnya dari Kopi Setengah Serius ya. Kopi Setengah Serius. TikToknya juga sama. Ya? Ya, e-commerce-nya apa? Oh, kalau e-commerce-nya sama, yang di Tokopedia sama di Lazada sama TikTok Shop kan juga otomatis ya ada, itu sama-sama Kopi Setengah Serius. Kalau yang Shopee itu Hampers Kopi Surabaya. Tulisan ya, bukan ini ya, bukan angka ya. Kalau nyari yang serius. Kalau itu untuk yang apa namanya tadi sosial media. Kalau untuk yang apa namanya Shopee. yang Shopee Hampers Kopi Surabaya. Untuk ID-nya biasanya kan di apa di shop tuh nyarinya ID-nya ya, atau misalkan nama tokonya. Kalau nama tokonya sendiri Espresso Konsentrat Surabaya. Jadi kayak kita Menonjolkan sedikit ke- ubah gitu. Bukan mereknya yang kita tonjolkan, tapi dari segi produknya. Mungkin sebelum berpindah ke pertanyaan yang lain, saya mau menanyakan nih dari Bapak sama Ibu, dari sudut pandang Bapak sebagai CEO, kapan pengambilan keputusan ini tuh menjadi hal terberat untuk Bapak putuskan selama berjalan bisnis ini? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Bapak? Ya, jadi memang yang paling besar atau berat tantangannya itu ketika pandemi.
itu tantangan bagaimana kita punya tujuan berbisnis gitu ya, dengan tantangan pandemi itu yang dari segi ekonominya, dari segi penjualannya itu butuh strategi khusus. Nah, sekali lagi rezeki itu nggak ada yang tahu. Yang penting bagaimana produk kita itu bisa dilihat oleh sebanyak mungkin orang, gitu ya, untuk memungkinkan, oh ya saya mau coba beli hampersnya dan lain sebagainya. Jadi itu momen yang kita hampir setiap hari ya kayak waktu pandemi itu yang kita online terus, gimana ini penjualannya, gimana ini konsep untuk penjualan ketika pandemi itu, sampai hampers itu oke, hampers ini ide bagus tapi eksekusinya harus bagaimana, ini strategi sampai pada jualan ke teman-teman, di broadcasting satu-satu, sampai ada yang minta tolong ke influencer gitu ya, sampai pada ke saudara-saudara kita sendiri dulu ya. Jadi nggak apa-apa, kita pede aja karena memang produknya setelah kita coba dan itu memang enak, layak gitu ya. Jadi kita mau jualan kemanapun itu ya usaha kita gitu ya, karena sudah produknya sudah kayak sampai itunya sudah, kualitasnya sudah saya rasa sudah oke. Itu yang keputusan waktu pandemi itu yang benar-benar keputusan itu hampir di setiap minggu itu pasti akan ada keputusan baru yang untuk meningkatkan rasa kita tambah. Hampers, jenis hampers mulai dari yang terjangkau yang kita buat semurah mungkin, pokoknya hampers itu yang semurah mungkin. Itu berapa gitu ya, 1 liter, ada yang 2 liter, ada yang DIY dan lain sebagainya. Itu sampai pada yang sekiranya agak eksklusif. Jadi kita semua market kita sediakan, tinggal dipilih aja mana yang mana. Itu yang waktu itu yang sekiranya butuh itu, yang butuh keputusan yang butuh benar-benar. Karena benar-benar unik, kopi bisa dijadikan hampers itu benar-benar unik ya Pak. Iya ya, kita diskusi lagi sekali lagi sebisa mungkin kita cari inovasi yang peluang-peluang baru yang sekiranya bisa kita kembangkan dari produk-produk yang sudah ada. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut. Ya, silakan. Saya mau bertanya kepada Bapak bagaimana keputusan Bapak mengenai cara dan mempertahankan citra merek yang positif di Kopi Setengah Serius. Ya, jadi yang pertama langkahnya adalah kita wajib mengonlinekan produk kita, ya baik itu sosial medianya ada, baik itu dari segi e-commerce-nya juga aktif, gitu ya. Untuk menjaga kualitas itu yang perlu kita jaga dengan baik, karena seperti yang saya sampaikan pesan saya, kalau makanan minuman itu resiko besar ketika sekali tidak enak itu ada rasa traumanya ya, walaupun kita sudah enak terus kemudian pas sekali nggak enak, itu kadang-kadang pembeli itu mau beli lagi itu takut ini dapat yang enak atau yang nggak enak gitu kan. Nah sebisa mungkin kita jaga untuk segi kualitas. Jadi kalau di kopi ini seperti yang saya sampaikan, teman saya yang satu lagi itu yang bagian resep, bagian untuk menjaga kualitas kopi. Jadi kopi sebelum disetorkan ke sini untuk diproduksi itu walaupun kita sudah berlangganan ya, punya langganan untuk yang penjual kopi bubuknya itu, tetap melalui teman saya dulu untuk dicek kualitasnya gitu ya. Terus kemudian juga sering beberapa kali mesinnya kita maintenance dengan baik gitu ya, karena memang kita menggunakan mesin gitu ya. Jadi mesin itu berapa bulan sekali kita nggak berapa bulan sekali ya, setiap selesai atau mulai mau penjualan kita bersihkan semuanya dulu baru kita mulai lagi. Nanti di akhir juga kita bersihkan lagi mulai dari awal lagi. Itu untuk menjaga kualitas atau kalau tidak menjaga mesin itu biar tetap berjalan. Dua, itu semua terkait sama produksinya ya, terkait dengan kualitas, terkait sama itu pengiriman ya, terutama yang masih jadi PR itu pengiriman, karena kita produknya cair dan tahu sendiri pengiriman itu kalau waktu pengiriman ya tak kenal ini barangnya apa ya, kadang-kadang ya saking banyaknya barang, terutama yang jauh yang 2 hari 3 hari gitu ya, itu masih ada kebocoran, maksudnya nggak sampai ke pembeli karena memang ya tadi proses jalan dari proses pengiriman ini kadang-kadang nggak bisa kita kontrol karena bukan kita yang memilih
pemilik itu, tapi kita sudah menjaga kualitas itu. Nah, solusinya apa ketika ada itu? Kita komunikasikan dengan konsumen. Ya. Mohon maaf, pasti kita awali dengan itu. Kalau memang ada masalah, mohon maaf, pengiriman ini ternyata rusak di tengah jalan produknya. Apakah mau diganti? Kalau mau diganti, biasanya kita kasih tambahan untuk biar walaupun bukan kesalahan kita ya, tapi paling kita memberikan tambahan itu untuk menjaga loyalitas dari konsumen kita, entah tambahan 250 ml, entah tambahan apa dan lain sebagainya, kita komunikasikan, atau potongan harga malah kadang-kadang itu gitu ya, tambahan antara tambahan produk yang lain atau potongan harga, kita komunikasikan dengan baik gitu ya. Jadi kita responsif juga terhadap konsumen kita, bagaimana pinginnya untuk kedepannya, hingga ternyata coba jangan pakai kurir atau jasa ekspedisi yang ini, coba pakai yang ini karena kita punya pengalaman yang baik dengan ini. Jadi itu juga sebagai itu yang komunikasinya untuk menjaga kualitas. Paling tidak kita menjaga dari segi bukunya, dari awal kita beli di online, kemudian dijaga dicek dulu untuk melalui pengecekan. Untuk dari segi mesinnya kita juga seperti itu. Resepnya semuanya patut kita tuliskan dari resep. Jadi semuanya ada timbangannya, ada itunya. Jadi itu untuk menjaga kualitas. Jadi resep adalah jangan takut sama masalah, gitu ya. Apalagi berbisnis. Gitu ya. Kadang-kadang apalagi masih anak muda gitu ya, masalah beberapa kali gitu udah langsung mencium gitu ya. Jadi masalah kok terus ini selesai, udah ada masalah lagi, belum selesai masalah lagi, ada 3 masalah yang belum selesai. Masalah 1 selesai tambah 2, masalah 2 selesai tambah 4 masalah tambah gitu ya. Jadi memang dalam bisnis itu untuk awal-awal ya harapannya kita bisa mencari solusi dari itu tantangan mental kita tidak sampai kita masalahnya apa aja, masalahnya banyak, setiap hari pasti akan ada mulai dari tiba-tiba ada snack instan gitu ya, yang dimana ya kita sebenarnya kerja terus itu ya, kita buat terus tapi kan lupa gitu ya. Dari segi panasnya masih istirahat, ternyata ada pengiriman juga lagi proses ya, jadi stoknya juga masih sedikit. Nah itu juga masalah-masalah yang harapannya kita bisa cari solusi. Contoh masalahnya adalah misalnya rusak kemarin ya, karena terus masalah lagi kita mencari tambahan sekali ternyata juga kurang benar kayak sama operasional dari pembuatan. Terus masalah lagi ketika pengirimannya kita sudah pakai ternyata bisa berjalan, juga masalah. Terus masalah stok itu juga ada. Jadi sebetulnya banyak masalahnya. Intinya kita ambil solusi, kita cari solusi, tidak memiliki masalah, kita cari solusi. Jadi kalau itu butuh latihan ya, jadi nanti kebiasaan setiap hari pasti akan ada yang jual liter. Yang terakhir solusinya adalah selalu koordinasi, gitu ya. Jadi kita buatkan grup, dan grup kalau memang masalah itu sering terjadi, segera kita rapatkan bagaimana caranya agar bisa jadi banyak sekali orang-orang lain yang kita ya awal ya stop ya, kemudian belum lagi harga kopi yang naik gitu ya. Semua barang, harga barang itu nggak ada yang tetap gitu ya. Dari kita kecil 500 kan ya 500 terus gitu ya, pasti 1000, 1500 semuanya masih ada. Kenaikan harga itu
keputusan yang lumayan sulit juga ya, antara menaikkan harga atau tetap, tapi kita juga untuknya gimana ini bisa nggak untuk operasional kita, itu juga keputusannya sudah. Sehingga kita coba menaikkan tapi juga melihat pasaran juga. Pak saya bingung untuk saya itu berapa ya, sekali lagi review tadi sekitar itu harganya berapa, maksimal paling tidak kalian bisa seperti itu. Kalau bisa lebih turun lagi itu lebih baik gitu ya, tapi juga jangan sampai lupa itu dengan kalkulasinya gitu ya. Tadi kan udah bilang kopi yang besar. Terus yang investasi Bapak rekomendasi pertama kali mau beli itu yang mana gitu? Iya, sebetulnya sebelum ini itu adalah bisnis kita mulai jelas ya, sejak dulu langsung jelas, kemudian beralih ke literan. Nah terkait sama literan ini mulai dari satu varian sampai varian yang banyak. Permen karet itu juga ada, permen karet, coklat permen karet juga ada ya, tapi tergantung sama selera gitu. Kadang-kadang dan itu rasa permen karet yang ada itu. Tapi untuk best sellernya sekali lagi untuk kopi adalah kopi susu ori gula aren sama kopi susu hazelnut sama kopi susu coklat. Kalau coklat susu itu favoritnya dari coklat susu original sama coklat susu hazelnut sama banana, coklat susu banana. Nah itu adalah varian yang biasanya sering untuk bisa. Tapi saat ini model kita sudah sedikit berubah, karena yang dulu dari literan varian kopi sekarang kita beralih ke konsentrat karena ternyata pasarnya baik. Instruksi Bapak mengenai pengambilan keputusan di kopi sangat serius. Apakah keputusan yang diambil baik ini sudah berdampak pada keberlanjutan operasional atau mungkin ada perbaikan birokrasi? Ya, jadi sekali lagi saya tidak perlu bisa mengulang terkait sama bisnis itu, jangan takut, jangan bosan ketika ada masalah. Ya, jadi masalah itu harus diatasi, masalah itu harus diselesaikan, masalah itu harus dicari solusi. Itu adalah tantangan terberat untuk dari segi bisnis. Jadi kita harus komitmen, kita harus konsisten terkait dengan, kalau kita sudah konsisten dengan komitmen dengan bisnis itu antara lain konfliknya adalah tindakannya kita selalu atau tidak bosan untuk mengatasi permasalahan atau persoalan-persoalan yang akan muncul bukan setiap hari ya, tapi bisa setiap jam ini. Jadi WA itu nggak akan berbulan ini apa rek gitu. Pasti biasanya itu. Nah gimana cara kita tetap respon, tetap mengatasi masalah itu bisa, walaupun kita sesibuk apapun, sekali lagi dengan nama yang filosofi yang sudah kita pegang gitu ya, walaupun kita bekerja tapi kita tetap komitmen dan konsisten dengan bisnis itu apapun pasti akan saya luangkan dengan kita tidak bantu ya. Jadi bukan tetap berbagi atau menanggapannya, tapi ketika kita koordinasi kita, jadi nggak bisa semuanya marketing, nggak bisa semuanya CEO dengan keuangan semuanya juga nggak bisa. Semuanya ada siapa yang operasional, siapa yang bagian keuangan kepegawaian, siapa yang bagian marketing. Berarti walaupun memang ada masalah kita diskusi, tapi tetap ada penanganan. Itu filosofinya adalah kita punya tangan, kita punya kaki. Ya kita nggak mungkin jadi kaki semua, kan nggak mungkin tangan semua, tangan itu juga tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Juga ada kepala. Jadi ada kepala, ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada kaki kanan, ada di semuanya. Ya
ini semangat buat kalian untuk berbisnis ya. Oke, terima kasih ya. Sekian video dari kelompok kita. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Thanks for watching.